Halo Achievers, jumpa lagi dengan saya Sersahala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perilaku produsen dan masalah ketenagakerjaan pada masa pandemi. Achievers, silakan simak dan tonton video pembelajaran berikut ini. Di tengah pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di ibu kota, kedai kopi bernasib seperti banyak usaha sejenis, kehilangan pengunjung. Akhir-akhir ini, beberapa kedai kopi justru sering disambangi para pengemudi ojek daring yang melayani pesan antar. Beberapa kedai kini menjual kopi mereka dalam kemasan botol 1 liter di toko online. Menurut pendiri Kopi Tuku Andanu Prasetyo, taktik memasarkan kopi seperti ini cukup membantu agar kedai tetap beroperasi. Meskipun ada kenaikan pendapatan dari segi online-nya, namun hal tersebut harus kami alokasikan untuk mensupport grup kami gitu, beberapa lini usaha lain gitu, karena bisa dibilang ini substitusi. Kami akan terus mencari cara apakah ada solusi lain yang bisa diberikan oleh Kopi Tuku sehingga banyak tetangga toko yang bisa senang dengan solusi yang kami berikan. Menjual minuman kopi secara daring memang tak sama hasilnya dengan ketika kedai ramai pengunjung, tetapi cukup untuk menopang bisnis agar tidak turun drastis. Penggabungan berbagai faktor produksi atau masukan menjadi suatu keluaran atau disebut dengan output. Faktor produksi terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Misalnya, manusia membuat produk mebel. Input yang diperlukan di dalam proses produksi tersebut adalah manusia, cat, mesin-mesin, pelitup, tentu saja adalah bahan baku berupa kayu. Keluaran atau output dari faktor produksi tersebut menghasilkan meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Penggabungan berbagai faktor produksi menjadi keluaran disebut dengan proses produksi. Dalam melakukan proses produksi, kita harus mengetahui apa yang menjadi perilaku produsen dalam melakukan kegiatan produksi. Yang pertama, produsen akan mencari keuntungan dengan biaya yang seminimal mungkin. Dan yang kedua, produsen akan menentukan biaya berdasarkan faktor produksi input. Dan tentu saja, jika faktor produksi inputnya naik, maka harga dari barang tersebut akan naik. Dan yang ketiga, produsen akan memproduksi barang sesuai dengan tren, mode, dan apa yang diminati oleh masyarakat. Kopi Sana cukup beruntung bahwa dalam masa pandemi ini omset penjualan dari Kopi Sana memang turun, tapi tidak secara drastis turun sampai 50%. Jadi kalau harus dipersentasekan kira-kira antara penurunannya 15-20%. Saya rasa yang membuat kami bisa melewati pandemi ini dengan cukup baik dan tidak terlalu mengkhawatirkan adalah dukungan dari komunitas kami. Karakteristik kopi yang unik dan tidak dapat bertahan lebih dari 1 bulan membuat pemilik kedai juga mengurangi stok biji kopi. Selain agar tak banyak biji kopi yang terbuang, hal ini juga dapat menjaga kualitas kopi dalam kemasan. Kopi literan ini dibanderol dari harga Rp60.000 hingga Rp100.000 per botol dan dijual di berbagai aplikasi belanja dan aplikasi ojek daring. Lebih hemat juga kalau secara hitung-hitungan daripada gue datang ke tempat kopinya kan. Sekarang juga banyak tempat kopi yang tutup nih. Jadi ya kita para pecinta kopi kayaknya lebih banyak ngorder deh, dan daripada ngorder yang gelasan, kayaknya yang literan lebih hemat dan lebih banyak aja. Terus juga lebih ringkes karena kopinya itu bisa disimpan di kulkas lagi, dan terus kalau misalnya lagi pengen ngopi tinggal keluar dari kulkas. Botolnya tuh banyak banget nih, botol-botol yang lucu nih. Inovasi seperti bisnis kopi literan memang bisa menjadi salah satu alternatif untuk bangkit di tengah krisis ekonomi. Bisnis harus tetap beroperasi agar pegawai dapat tetap bekerja dan beragam biaya operasional seperti sewa tempat misalnya dapat tetap dibayar. Meski sulit, tapi selalu ada cara baru untuk menghidupkan bisnis kopi di tengah pandemi. Vinanda Rahma, Fadli Julian, Jakarta. Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara,
Pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganga. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar masuk ke dalam 5 besar di dunia mempunyai masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang besar. Tentu saja jumlah penduduk yang ada di Indonesia akan mempengaruhi angkatan kerja setiap tahunnya. Persaingan yang tinggi akan membuat angkatan kerja sebagian akan menganggur atau tidak mempunyai kerja. Yang kedua adalah kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia masih rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia akan menyebabkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja itu akan menjadi rendah. Yang ketiga adalah persebaran penduduk yang tidak merata ini akan menyebabkan kemajuan suatu wilayah tertentu dan mengalami penurunan di dalam wilayah tertentu. Yang keempat adalah kesempatan kerja yang masih terbatas. Kita mengetahui sektor produksi yang ada di Indonesia meliputi agraris, ekstraktif, jasa, perdagangan, bahkan industri. Tetapi bidang-bidang produksi atau bidang-bidang lapangan usaha tersebut terbatas untuk menerima angkatan kerja yang menjadi tenaga kerja di dalam perusahaan tersebut. Dan yang keenam adalah pengangguran. Inti dari masalah ketenagakerjaan ini adalah pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan di Indonesia saat ini sangat banyak, terutama karena adanya resesi ekonomi karena pandemi COVID-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin menurun. Penghasilan kalau semenjak corona terus terang menurun. Iya, menurunnya karena saya kan konveksi berdagang gitu kan. Yang belanja jadi yang biasanya belanja nggak belanja gitu. Nggak belanja, jadi otomatis nggak ada yang belanja, jadi nggak ada masukan gitu. Penghasilan sih omsetnya ya lumayan. Sekarang semenjak corona itu drastis turunnya, Mbak. Bisa saya bilang hampir lebih dari 50%. Bisa dibilang sekarang hanya bisa buat makan aja. Itu udah syukur aja sekarang. Achievers, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Video ini sebagai bahan bagi kalian untuk menjawab pertanyaan, untuk mengerjakan ujian penugasan yang terdiri dari 5 buah soal esai. Silakan mengerjakan dengan benar dan tepat. Sampai bertemu minggu depan, jaga kesehatan dan saya ucapkan terima kasih.